Hari ini saya ada di kantor KPP atau kantor pajak Singaraja untuk mencari kode Paspres dan sertifikat elektronik sebagai syarat untuk bisa mengirim laporan SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Karena di sebelumnya saya menggunakan e-filing, jadi setelah lama tidak aktif saya melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 karena pandemi Covid. Ternyata peraturan sudah berubah, harus menggunakan e-bupot unifikasi. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam. Selamat sore teman-teman sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga saya temu Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Nah, di video kali ini kembali saya akan memberikan tutorial singkat buat teman-teman yang belum bisa melaporkan laporan SPT massa untuk PPh pasal 4 ayat 2 khususnya untuk persewaan tanah dan bangunan. Jadi tetaplah di channel saya ini sampai selesai, karena saya akan memberikan tips singkat yang cepat tapi mudah dipahami. Terima kasih masih tetap di channel saya. Nah, untuk bisa melaporkan SPT massa secara online, khususnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 untuk persewaan tanah dan bangunan, teman-teman harus mengaktifkan dulu fitur layanan e-bupot dan e-bupot unifikasi melalui DJP online tentunya. Jika sudah, silakan teman-teman masuk ke DJP online lalu klik lapor. Nah, ini e-filing sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman jika teman-teman ingin melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPh 21 massanya. Selanjutnya silakan klik pra pelaporan. Nah, di sini di bagian bawah ini ada e-bupot 2126 untuk PPh massa 21, kemudian e-bupot unifikasi nih, kita klik. Ini untuk melaporkan PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 22, 23, dan juga pasal 15. Oke, selanjutnya silakan yang pertama, jangan lupa ya teman-teman, kita harus klik di bagian pengaturan dulu untuk mengisi siapa yang penandatangan atau pemotong pajaknya. Nah, di sini silahkan diisi dengan pimpinan perusahaan yang penandatangan bukti potongnya. Biasanya ini harus perorangan atau pimpinan, tidak boleh dalam bentuk badan. Nah, di sini jika sudah oke, sudah kelihatan muncul namanya secara otomatis, silahkan klik simpan. Ini sudah sukses, berarti sudah berhasil. Baru kita bisa masuk ke pajak penghasilan. Untuk pembuatan bukti potong ya teman-teman, silahkan masuk ke bagian ini, ke pasal 4 ayat 2. Silahkan rekam bukti potong, ini BP, pasal 4 ayat 2. Nah, di sini silahkan klik tahun pajaknya 2024. Lalu di sini karena sekarang adalah April, berarti di sini laporannya adalah untuk bulan Maret. Ini paling lambat biasanya dilaporkan tanggal 20 ya teman-teman. Silahkan isikan di sini identitas wajib pajak yang dipotong atau pemilik tanah dan bangunannya. Oke, jika semua data sudah diisi dan nama wajib pajak yang dipotong sudah muncul secara otomatis, silakan klik berikutnya.
Nah, di sini teman-teman harus isikan kode pajaknya. Silahkan cari di bagian bawah di bagian nomor 2840302 persewaan tanah dan bangunan. Klik. Lalu di bagian bawah silahkan isikan dengan penghasilan brutonya yang dibayarkan. Nah, di sini tarifnya sudah 10% ya teman-teman untuk persewaan tanah dan bangunan. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, di bagian ini kita harus tambahkan dasar atau dokumen dasar pemotongannya teman-teman. Biasanya itu ada istilahnya perjanjian sewa menyewa. Silahkan ditambahkan saja. Pilih nama dokumennya, misalnya surat perjanjian. Di sini tanggal perjanjiannya. Oke, selanjutnya jika dokumen dasar pemotongannya yaitu surat perjanjian ataupun akte perjanjian sudah diisi atau ditambahkan, silakan klik tambah. Di sini sudah muncul yaitu surat perjanjian. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, di bagian bawah ini yang terpenting isi dengan pengurus, kemudian di bawahnya namanya, nama yang menandatangani bukti potong pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini. Selanjutnya silahkan klik di bagian bawah centang, lalu klik simpan. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong yang lain? Silakan tidak. Oke, setelah pembuatan bukti potong sudah selesai dibuat, silakan selanjutnya kita membuat perekaman bukti penyetoran. Klik SPT masa, menu SPT masa, kemudian pilih perekaman bukti penyetoran, lalu kemudian isikan tahun pajak dan masa pajaknya. Nah, ini di sini klik cek dulu ya teman-teman. Nah, data tidak ada, tidak ditemukan. Selanjutnya baru kita pilih rekam bukti penyetoran. Nah, di sini klik tambah. Nah, di sini isikan dengan nomor NTPN yang tertera saat pembayaran pajak, baik itu di bank maupun di tempat-tempat pembayaran ya teman-teman. Silakan isikan dengan benar. Kemudian tahun pajaknya. Nah, jika nomor NTPN sudah dimasukkan dengan benar, silakan bisa dicek kebenarannya, cek surat setoran pajak. Klik. Nah, di sini sudah oke, data ditemukan, berarti sudah oke ini. Memang datanya sudah ada, ini nilainya juga sudah ada. Tanggal setornya sudah ada juga. Silakan klik simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Oke, jika perekaman sudah berhasil, perekaman bukti penyetoran sudah berhasil, silakan sekarang untuk penyiapan SPT atau laporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2-nya, silakan klik posting. Pilih tahun pajak 2024, kemudian bulannya Maret, lalu klik posting. Di sini ada pertanyaan, Anda akan buat SPT baru Maret 2024 revisi ke 0. Oke, silahkan saja oke. Berhasil mengirim bukti potong. Sekarang masuk ke SPT masa. Lalu masuk penyiapan laporan SPT PPh unifikasi.
Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman di bagian bawah. Ini SPT masa Maret 2024 dengan jumlah setor 22.500. Siap dikirim. Silakan klik tombol kirim. Nah, ini teman-teman untuk bisa mengirim laporan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2 khususnya untuk perseroan tanah dan bangunan, teman-teman harus memasukkan kode paspres dan sertifikat elektronik. Jadi buat teman-teman yang belum punya sertifikat elektronik dan kode paspres, silahkan bisa langsung ke kantor KPP yang terdekat. Nanti akan dibuatkan kode paspres dan juga sertifikat elektronik yang dikirim ke email. Oke, setelah ini diinputkan semua, kita tinggal kirim. Nah, ini sudah sukses, sudah terkirim ke DJP online. Jadi laporan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2 kita sudah berhasil. Kita bisa cek di bagian bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.